Ini adalah video latihan perdana Timnas Indonesia sebagai persiapan untuk laga pertama di putaran ketiga. Latihan ini merupakan persiapan intensif untuk menghadapi para lawan tangguh di grup neraka. Di putaran ketiga ini, Indonesia akan berhadapan para tim yang lebih kuat dari putaran sebelumnya. Persiapan fisik, taktik, dan mental bertarung sudah mulai dibangun kembali. Latihan pertama, skuad Garuda di Arab Saudi ini juga dimanfaatkan para pemain untuk beradaptasi dengan kondisi cuaca setempat. Latihan perdana ini juga sekaligus untuk memperkuat kesulitan tim serta menyempurnakan strategi permainan yang akan diterapkan dalam laga perdana yang akan berlangsung pada tanggal 5 nanti. I always love to chat with you guys, and yeah, I think I want to come there as soon as possible to play as soon as possible for the national team, and yeah, I'm just very grateful for to have an honor to have this opportunity and to play for Garuda, and yeah, I can't wait to see you in person and yeah, make memories together. Mayala Ambanggu. Menjelang pertandingan pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Indonesia dan Arab Saudi pada tanggal 5 September 2024, persiapan kedua tim pasti menjadi sorotan. Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga setelah menunjukkan performa yang kuat di babak sebelumnya. Tim ini akan mengandalkan pemain-pemain muda berbakat yang telah menunjukkan potensi besar di tingkat klub dan internasional. Dukungan supporter di laga kandang juga menjadi faktor penting yang dapat meningkatkan moral tim. Arab Saudi dikenal sebagai salah satu tim kuat di Asia, dengan sejarah yang solid di kompetisi internasional. Mereka memiliki skuad yang diisi oleh pemain-pemain berpengalaman yang sebagian besar bermain di liga domestik maupun di klub-klub besar di luar negeri. Arab Saudi akan memanfaatkan pengalaman mereka di kualifikasi sebelumnya untuk meraih hasil positif. Pertandingan ini akan menjadi ujian penting bagi kedua tim. Bagi Indonesia, kemenangan akan sangat berarti karena akan memberikan dorongan moral dan menambah kepercayaan diri untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Sedangkan bagi Arab Saudi, hasil positif di laga tandang akan memperkuat posisi mereka di grup. Pertandingan ini diharapkan berlangsung ketat mengingat kedua tim memiliki motivasi yang tinggi untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Pertandingan antara Indonesia dan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diprediksi akan menjadi tantangan pesanan besar bagi timnas Indonesia. Arab Saudi adalah salah satu tim terkuat di Asia dengan pengalaman bermain di Piala Dunia dan memiliki skuad yang solid. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi hasil pertandingan. 1. Kekuatan tim. Arab Saudi memiliki pemain berpengalaman yang bermain di liga-liga top Eropa dan di liga domestik yang kompetitif. Indonesia telah menunjukkan peningkatan performa, terutama setelah kemenangan bersejarah melawan Argentina. Kepercayaan diri dan semangat juang bisa menjadi modal penting. 2. Strategi pelatih. Pelatih Indonesia Shin Tae-yong dikenal dengan pendekatan taktiknya yang solid dan disiplin defensif. Jika Indonesia bisa mempertahankan pertahanan yang kuat dan memanfaatkan serangan balik, mereka mungkin bisa mengimbangi Arab Saudi. Arab Saudi kemungkinan akan menguasai penguasaan bola dan bermain ofensif. Indonesia harus siap menghadapi tekanan tinggi. 3. Faktor non-teknis. Bermain di kandang atau tandang akan mempengaruhi mentalitas dan persiapan tim. Arab Saudi mungkin lebih diuntungkan jika bermain di kandang mereka. Kondisi cuaca dan kebugaran pemain juga akan menjadi faktor penting. Prediksi. Arab Saudi mungkin lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini berdasarkan pengalaman dan kualitas pemain mereka. Namun, jika Indonesia bisa bermain disiplin dan efektif dalam memanfaatkan peluang, hasil imbang atau bahkan kemenangan tipis bukanlah hal yang mustahil. Hasil yang paling realistis mungkin adalah kemenangan tipis. Prediksi jalannya pertandingan antara Indonesia dan Arab Saudi bisa bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti formasi tim, performa pemain kunci, serta strategi pelatih. Namun secara umum berikut adalah skenario yang mungkin terjadi. Babak pertama, awal pertandingan. Kedua tim kemungkinan akan bermain hati-hati dalam 10-15 menit pertama untuk membaca strategi lawan. Indonesia mungkin akan mencoba bermain lebih defensif dan menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik cepat. Tekanan dari Arab Saudi.
Arab Saudi sebagai tim dengan pengalaman yang lebih di panggung internasional mungkin akan mencoba menguasai bola dan menyerang lebih dulu. Mereka bisa memanfaatkan kecepatan sayap dan kreativitas di lini tengah untuk membongkar pertahanan Indonesia. Serangan balik Indonesia. Indonesia mungkin akan mengandalkan serangan balik dengan mengandalkan kecepatan pemain sayap seperti Witan Sulaiman. Jika Arab Saudi terlalu asik menyerang, Indonesia bisa saja mencuri gol lewat serangan balik ini. Babak kedua, perubahan taktik. Jika skor masih imbang atau Arab Saudi unggul tipis, pelatih dari kedua tim mungkin akan melakukan perubahan taktik. Indonesia bisa saja memasukkan pemain dengan stamina tinggi untuk mempertahankan tekanan atau bahkan mengejar ketertinggalan. Konsentrasi di pertahanan. Jika Indonesia unggul atau masih imbang, mereka mungkin akan lebih fokus pada pertahanan di babak kedua. Arab Saudi kemungkinan akan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar gol, yang bisa membuat pertandingan menjadi lebih terbuka. Potensi gol akhir. Gol di menit-menit akhir bisa terjadi, terutama jika salah satu tim terlalu fokus menyerang dan meninggalkan ruang di lini pertahanan. Set piece atau bola mati bisa menjadi penentu jika kedua tim bermain ketat. Hasil akhir. Kemungkinan skor. Mengingat kekuatan Arab Saudi yang lebih unggul di atas kertas, mereka mungkin sedikit diunggulkan untuk memenangkan pertandingan. Namun Indonesia bisa mengejutkan dengan permainan disiplin dan memanfaatkan peluang dengan baik. Skor akhir bisa saja 1-0, 2-1 untuk Arab Saudi atau imbang 1-1 jika Indonesia berhasil bermain solid di pertahanan. Faktor mental dan kondisi fisik juga akan berperan besar dalam hasil pertandingan ini. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, by YT Real.